Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa menyapa Anda hari ini dan mari kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan di hari ini adalah saat dihajar anti sakit hati. Saudara, pernahkah Anda mengerti proses kelahiran daripada seekor bayi jerapah? Dan ini sangat menakjubkan Bapak Ibu. Tahukah Anda ketika seekor bayi jerapah ini dilahirkan, maka ia akan jatuh dari perut ibunya kira-kira 3 meter jaraknya dari tanah. Anda bisa bayangkan, ini sungguh menakjubkan. Dan bagian yang pertama kali mendarat di tanah itu adalah bagian punggungnya. Dan ketika bayi jerapah ini ia dilahirkan, maka ia akan segera merapatkan kaki-kakinya untuk mencoba berdiri. Namun ternyata dalam situasi seperti ini, induk jerapah kemudian ia menundukkan kepalanya yang panjang tersebut untuk sekilas melihat bagaimana kondisi daripada anaknya ini. Namun apa yang terjadi? Ini sungguh di luar dugaan. Ketika induk daripada jerapah ini melihat bayi yang baru dilahirkan, maka ia akan mengambil ancang-ancang dan kemudian ia menendangkan kakinya ke arah bayi yang baru saja dilahirkan tersebut. Dan ia menendangnya hingga bayi jerapah tersebut terlempar jauh berguling-guling di atas tanah. Dan Anda bisa bayangkan ini sungguh sangat menyakitkan. Tetapi ketika sang induk jerapah ini masih melihat di mana bayi jerapah itu tidak berdiri, maka ia segera menghampirinya dan menendangnya kembali hingga sampai anak jerapah tersebut atau bayi jerapah tersebut bisa berdiri tegak. Saudara, memang sekilas kalau kita memperhatikan proses ini, kita mungkin berpikir sang induk jerapah ini benar-benar jahat. Dia benar-benar seorang ibu yang tidak memiliki hati kepada anaknya. Namun tahukah Anda, sebenarnya apa yang dilakukan oleh induk jerapah ini? Ia benar-benar sangat mengasihi anaknya. Ia melakukan akan tendangan tersebut supaya bayi jerapah ini segera ia bangkit dan berdiri. Mengapa demikian? Karena induk jerapah ini sangat mengkhawatirkan kalau di sekitarnya ada binatang buas yang tentu saja dapat menerkamnya. Dan bayi jerapah tersebut tentu akan meninggal dunia. Saudara, ini sungguh menakjubkan. Apa yang terjadi dalam proses seekor bayi jerapah yang dilahirkan? Bagaimana prosesnya begitu sangat menyakitkan. Ini juga terjadi kepada setiap kita Bapak Ibu. Ketika Allah sedang menghajar kita, Ia ada kalanya mengizinkan masalah datang dalam kehidupan Anda dan saya. Sebenarnya apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita ini, Allah tidak pernah berlaku jahat kepada hidup kita. Mari kita lihat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak." Jika Anda adalah anak-anak Tuhan, Anda adalah seorang Kristen yang diakui Tuhan sebagai anaknya, maka Anda akan tidak pernah bisa menghindari apa yang namanya proses di dalam kehidupan ini, di mana Anda akan dihajar, dalam arti Anda akan dididik, Anda akan menerima banyak perkara yang membuat Anda mungkin tidak akan pernah menduga. Kenapa Tuhan aku harus mengalami ini, aku harus mengalami itu, aku harus menjumpai
berbagai hal-hal yang menyakitkan, masalah-masalah yang tidak menyenangkan. Saudara, inilah cara Tuhan menghajar kita. Namun sebenarnya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, ini adalah sebuah proses di mana Tuhan menghajar kita. Tuhan menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Dan itu adalah tanda kasih Tuhan atas kita. Karena Ia sedang menempa hidup kita. Ia sedang mendewasakan akan kehidupan rohani kita. Saudara, inilah cara Tuhan mendidik kita. Cara Tuhan menghajar kita. Itu sebabnya mari jangan kita sakit hati ketika diproses. Ketika Anda masuk di dalam proses didikan Tuhan ini, memang tampaknya menyakitkan, memang ini tidak mudah, ini benar-benar tidak menyenangkan. Tetapi mari belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Karena setiap kali kita menghadapi masalah demi masalah, di situ pasti ada maksud Tuhan atas kehidupan kita. Mari tetap semangat, tetap setia, jangan putus asa, bersukacitalah, dan ingat Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah berlaku jahat. Itu sebabnya ketika kita dihajar Tuhan, dididik Tuhan, ingat jangan sakit hati dengan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati dan puji Tuhan. Selamat beraktivitas. God bless you. Shalom.